Senang sekali dapat menjumpai saudara sekalian masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai pentingnya peraturan daerah tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras di Nusa Tenggara Timur, suatu refleksi dari perspektif iman Kristen. Peraturan daerah merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk diberlakukan di Nusa Tenggara Timur. Salah satu perda yang menurut saya harus segera dibuat dan diberlakukan di Nusa Tenggara Timur adalah perda tentang pelarangan peredaran minuman keras untuk menunjukkan kepada dunia internasional tentang otonomi daerah yang dimiliki Nusa Tenggara Timur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari perspektif iman Kristen, peraturan daerah tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras di Nusa Tenggara Timur merupakan perwujudan dari kepatuhan kita terhadap perintah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Selain itu juga merupakan pengamalan dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan mengatakan di dalam Alkitab, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Tentu kata mati yang digunakan di sini bukanlah mati dalam arti langsung kita minum kemudian mati. Ini juga ada kaitannya dengan kematian kita secara rohani, karena dengan kita minum minuman keras ini kita sedang melanggar apa yang Tuhan katakan, seperti yang terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Pemerintah sebagai sebuah institusi berasal dari Tuhan, dan individu-individu yang menjalankan pemerintahan bagi kebaikan rakyatnya disebut sebagai hamba Allah yang membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dengan kata lain, pemerintah dibentuk oleh Tuhan sebagai representatif pemerintahan Allah atas alam semesta untuk menjalankan kebenaran, keadilan, kebaikan, serta menegakkan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Yesaya 24 ayat 5 mengatakan, bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Jika individu-individu dalam pemerintahan yang memiliki kewenangan sebagai hamba Allah untuk menjalankan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan menghukum orang-orang yang berbuat jahat, tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan sungguh-sungguh, maka individu-individu itu bukan lagi sebagai hamba Allah, melainkan telah berubah menjadi hamba setan yang bekerja demi kepentingan setan dan semua roh jahatnya dan orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat itu. Dalam kaitan dengan perda tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras di Nusa Tenggara Timur, jika individu-individu yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan memahami diri mereka sebagai hamba Tuhan, maka perda tentang pelarangan dan peredaran miras seharusnya segera diterbitkan dan diberlakukan di seluruh Nusa Tenggara Timur.
Perda tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras merupakan suatu keharusan jikalau ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, aspek pembangunan. Tujuan pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Artinya fokus utama pembangunan adalah bagaimana menjadikan manusia sejahtera lahir batin. Pembangunan fisik hanyalah sebagai sarana untuk kesejahteraan manusia dan bukan sebagai tujuan pembangunan. Karena itu peredaran dan penjualan minuman keras untuk menghasilkan pajak demi pembangunan sama dengan meracuni serta merusak manusia, satu hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Bayangkan manusianya diracuni dan dirusak lalu hasilnya digunakan untuk membangun berbagai sarana fisik yang tidak tahu lagi diperuntukkan untuk siapa dan untuk apa, kecuali menguntungkan individu-individu penguasa dan pengusaha yang tentunya merupakan kaki tangan dari roh jahat untuk merusak manusia ciptaan Tuhan. Otonomi daerah bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia di Nusa Tenggara Timur. Tanpa perolehan pajak dari peredaran dan penjualan minuman keras, pembangunan di NTT tetap bisa berlangsung bagi kesejahteraan manusia melalui pendapatan dari hasil laut, hasil bumi, tambang, garam, pariwisata, dan lain-lain kalau itu dikelola dengan baik dan bertanggung jawab oleh pemerintah dan masyarakat. Karena itu pemerintah yang berwenang untuk membuat dan memberlakukan perda tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras tidak boleh berdalih dengan alasan apapun kalau benar-benar mau membangun Nusa Tenggara Timur ke arah yang lebih baik dan membangun manusianya agar memiliki masa depan yang cerah, sejahtera, dan penuh pengharapan. Pilihannya adalah minuman keras harus dilarang beredar dan dijual di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dua aspek ketertiban dan keamanan. Dalam Yesaya pasal 5 ayat 11-22, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Peredaran dan penjualan minuman keras mencelakakan manusia. Berbagai gangguan ketertiban dan keamanan pun banyak kali terjadi karena faktor minuman keras. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau menyebabkan orang lain mengalami kecelakaan lalu lintas yang dirangsang oleh minuman keras, demi keadilan seharusnya bukan hanya orang yang bersangkutan yang dihukum, tetapi juga pengedar dan penjual minuman kerasnya. Apakah pemerintah dan individu pengedar dan penjual minuman keras senang menyaksikan manusia celaka tiap hari dan mati dalam kecelakaan akibat diganggu oleh minuman keras? 3 aspek kekerasan dalam rumah tangga. Minuman keras juga memicu berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ada istri-istri yang merintih karena dipukul atau ditindas oleh suami mereka. Anak-anak juga mengalami berbagai tindakan kekerasan fisik dan mengalami gangguan kejiwaan karena perlakuan orang tua. Saya sendiri telah terlibat dalam berbagai pelayanan yang memungkinkan saya bisa mengetahui apa yang memicu kekerasan dalam rumah tangga. Sudah mendekati ribuan perempuan yang pernah saya bimbing dan doakan baik langsung maupun tidak langsung melalui pelayanan radio, telepon, terutama mereka yang sudah berkeluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami ketika dalam keadaan mabuk. Adakah pemerintah dan individu pengedar serta penjual minuman keras bersuka cita memperoleh pajak atau kekayaan atas penderitaan ribuan manusia ciptaan Tuhan, terutama perempuan dan anak-anak di Nusa Tenggara Timur ini?
4. Aspek hukum. Berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di Nusa Tenggara Timur seringkali karena faktor minuman keras. Korupsi yang dilakukan oleh individu-individu PNS kebanyakan juga karena faktor minuman keras dan ditambah dengan yang lain-lain. Proyek tidak berjalan karena uangnya dihabiskan di bar. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Itu yang dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 29 dan 30. Semua yang disebutkan oleh penulis Amsal merupakan akibat yang ditimbulkan minuman keras yang bermuara pada berbagai tindakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum seperti polisi harus menegakkan hukum dan jangan bermain sandiwara. Misalnya di satu sisi dalam pemberitaan melalui media massa, pengedar dan penjual minuman keras ilegal ditangkap dan mirasnya disita. Kemudian di sisi lain, diizinkan lagi setelah pengendara dan penjual minuman keras ilegal tersebut membayar sejumlah uang kepada individu polisi yang bertugas. Karena itu masyarakat begitu kecewa terhadap perilaku individu-individu polisi seperti itu yang tidak lagi menjalankan tugas negara untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia, melainkan menjadi kaki tangan dari kejahatan untuk melanggengkan kejahatan yang merusak sesama manusia. 5. Aspek moral. Pemerkosaan, kawin cerai, kumpul kebo, seks bebas, pengguguran bayi, dan berbagai kasus pelanggaran moral lainnya lebih banyak disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Firman Tuhan menegaskan bahwa minuman keras menimbulkan hawa nafsu yang menjerumuskan manusia ke dalam berbagai tindakan amoral, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Itu yang ditulis dalam Roma pasal 1 ayat 26 dan 27. Ayah dalam keadaan mabuk memperkosa anak kandungnya sendiri. Seorang ayah yang seharusnya melindungi dan mengayomi anak gadisnya, justru dialah yang menjadi penyebab kehancuran anaknya. Banyak anak gadis yang mengalami keadaan traumatis karena dilecehkan secara seksual oleh ayah atau saudaranya sendiri. Apakah bisa dijamin setelah pelarangan peredaran penjualan minuman keras diberlakukan, tidak ada lagi kasus pelanggaran moral? Bukan tidak ada, tetapi berkurang karena salah satu faktor pemicunya sudah dilarang beredar dan dijual, sama seperti bensin jika dilarang beredar dan dijual melalui penerapan hukum dan hukuman tanpa pandang bulu bagi yang melanggar. Berapapun kendaraan yang ada di NTT ini tidak mungkin bisa beroperasi lagi karena bensin tidak ada. Seperti itu juga yang bisa terjadi dengan minuman keras. Kalau itu dilarang dengan suatu penerapan hukum dan hukuman tanpa pandang bulu, maka bisa terjadi suatu pengurangan dalam hal pelanggaran moral ini. Yang keenam, aspek kesehatan. Penyakit paru-paru, HIV AIDS, dan kasus penyakit lainnya pun banyak disebabkan minuman keras. Secara tidak langsung, pengedar dan penjual minuman keras adalah orang-orang yang memiliki niat jahat untuk mencelakakan dan membunuh sesama manusia. Mereka tidak peduli dengan penderitaan sesama manusia. Yang penting dari hasil itu mereka menumpukan kekayaan atau uang banyak. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 31 sampai 35 berkata, "Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyembur bisa seperti beludak.
Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Manusia yang dipengaruhi minuman keras diibaratkan oleh firman Tuhan seperti orang yang dipagut dan disemburkan dengan bisa ular beludak. Bisa ular menimbulkan rasa sakit dan penyakit yang mematikan manusia. Yang ketujuh, aspek sosial. Salah satu akibat yang ditimbulkan minuman keras dalam diri manusia adalah kekacauan. Orang yang dipengaruhi minuman keras dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Palang memalang, pemerasan dan pelemparan gedung dan sebagainya justru dilakukan oleh orang-orang yang sedang dipengaruhi minuman keras. Penulis Amsal dengan jelas menggambarkan keadaan orang yang dipengaruhi minuman keras seperti berada di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Dia kehilangan kesadaran diri sehingga memeras orang lain, berbicara kacau, makian, dan berbagai tindakan yang meresahkan lingkungan sosialnya. Semuanya ini disebabkan oleh minuman keras. Melihat dari 7 aspek tersebut di atas, maka pihak yang berwenang seperti gubernur, bupati, wali kota, DPRD, provinsi, kabupaten, kota harus segera menerbitkan dan memberlakukan peraturan daerah tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras yang berlaku umum di seluruh NTT agar otonomi daerah yang diberlakukan untuk NTT dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat yang ada di Nusa Tenggara Timur demi kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Karena uang-uang yang berjumlah triliunan rupiah dipakai untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, kesehatan, pendidikan, bukan untuk membeli minuman keras atau transaksi minuman keras di bar dan sebagainya. Doa saya kiranya melalui apa yang saya sampaikan ini ada suatu kesadaran di dalam diri kita masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama orang-orang yang percaya kepada firman Allah yang tertulis dalam Alkitab untuk kita kembali kepada Tuhan dan kita mematuhi perintah Tuhan demi kebahagiaan serta keselarasan hidup kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Demikian yang saya bisa bagikan bagi kita masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan hal ini pun kami sudah sampaikan dalam bentuk tersurat kepada gubernur, DPR, dan pihak-pihak terkait. Tuhan Yesus memberkati. Salam.